liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Pertama tentunya yang sama-sama kita hormati, alhamdulillah sudah menyediakan fasilitas yang luar biasa, yaitu pembina dari penasehat dari Nurul Qalbi, Bapak Haji Wasbir. Terima kasih banyak Pak, luar biasa. Insya Allah ini kehadiran kita di sini tentunya menjadi penanda, menjadi juga penghitung dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan keberkahannya akan Allah berikan untuk Pak Haji Wasbir dan juga keluarga Insya Allah. Amin. Lalu yang sama-sama kita hormati juga pembina kita, pembina Nurul Qalbi, yaitu Ustaz Budi Santoso, alhamdulillah, dan juga mempercayakan untuk bisa hadir di sini, dan ini sebuah keberkahan tersendiri buat saya. Karena jujur baru pertama kali saya hadir di komunitas seperti ini yang pada akhirnya saya malah merasa banyak belajar. Mobil khusus belajar bagaimana ternyata dengan segala hal yang ada dalam diri kita, semangat kita untuk bisa berislam, semangat kita untuk bisa menjadi hamba Allah yang terbaik, itu tetap menyala gitu dalam diri kita. Dan ini sebuah pembelajaran yang luar biasa untuk saya pribadi, dan semoga Allah memberikan kita semua hidayah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita sampaikan hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita begitu banyak nikmat, menghadirkan nikmat dalam hidup kita, nikmat iman, Islam, dan juga nikmat yang lainnya. Yang pasti Allah berikan nikmat tersebut untuk bisa memenuhi semua kebutuhan hidup kita. Bahkan seringkali Allah berikan nikmat untuk bisa mengembirakan, membahagiakan hati-hati kita. Dan ini menjadi sebuah hal yang harusnya kita sebagai hamba Allah sebisa mungkin pandai bersyukur. Bahkan kalau kita baca dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, di hadis Arba'in yang ke-26, bahwa ketika Rasulullah menggambarkan tentang bersyukur, maka Rasulullah menggambarkan bersyukur itu dengan sedekah, dengan berbuat baik. Bahkan sangat spesifik sekali Rasulullah menyampaikan bahwa di tubuh manusia itu ada 360 sendi yang setiap pagi diwajibkan untuk disedekahkan, dengan bersenyum, membantu orang lain, dengan menyingkirkan duri atau halangan rintangan di jalan gitu ya. Dan itu adalah cara bersyukur yang terbaik yang dicontohkan, yang dihimbau oleh Rasulullah untuk kita. Bukan hanya sekedar mengucap hamdalah, tapi ada kerja konkret yang kita lakukan untuk orang. Bahkan bersyukur di sini luar biasanya adalah Allah yang ngasih gitu ya, nikmat 360 sendi itu, tapi Allah perintahkan, Rasul perintahkan berterima kasihnya itu seakan-akan kepada makhluk gitu, berbuat baik kepada makhluk, bukan kepada Allah. Dan ini luar biasanya Islam, selalu menyeimbangkan antara hablum minallah dan juga hablum minannas. Jadi gambaran yang luar biasa bagaimana Pak Wasbir khususnya dan juga teman-teman dari Nurul Qalbi di semua cabang ya Pak Budi ya, yang tentunya insya Allah ini bagian dari apa yang sudah digambarkan oleh Rasulullah tadi dalam hadis tersebut. Semoga ini menjadi sedekah dan bagian dari pandainya kita bersyukur atas sifat yang Allah berikan pada kita semua. Amin. Salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad SAW pada keluarga beliau, para sahabatnya dan juga umatnya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Namun agar kita masuk ke dalam golongan dari umat Nabi Muhammad, pastikan diri kita selalu sebanyak mungkin membaca salawat kepada beliau, dan pastikan juga kita betul-betul menjalankan sunnah-sunnah beliau, sehingga kelak di akhir kita betul-betul mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu setelah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sekarang sudah masuk di akhir bulan Syawal, dan kita sudah sebulan yang meninggalkan Ramadan. Dan tadi Masya Allah nih Pak Ustaz Budi sudah mewara-wara kepada kita semua. Ini kalau saya tanya lagi, bapak-bapak sekalian di sini kabarnya sehat? Alhamdulillah. Ini saya tadi saya sudah sebutkan nama saya Vicky Zulfikar. Tadi Pak disebut Zulfikarnya langsung ada yang nyanyi itu Pak tuh. Kalau nyanyi berarti ketahuan umurnya tuh ya. Karena lagu zaman dulu itu lagu Romawi.
Saya dulu kuliah di UIN Pak, di Ciputat sini dekat, fakultasnya psikologi, jadi background saya memang psikologi. Nah, jadi saya tanya lagi nih Pak, kalau pikirannya sehat Pak? Sehat. Ini pertanyaan anak-anak Gen Z zaman sekarang nih Pak. Kalau mentalnya sehat Pak? Insya Allah sehat ya Pak ya. Baik. Kalau kantong sama dompetnya sehat? Bermasalah. Baik. Ini saya doakan semua yang kita hadir sini tentunya Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Amin. Allah selalu berikan umur yang panjang dan penuh dengan hidayah. Amin. Allah juga berikan kemudahan untuk kita melunasi hutang-hutang kita. Amin. Nah, hidayah ini pasti kencang tuh ya. Ya. Dan tentunya Allah berikan juga semua keberkahan untuk kita dan keluarga insyaallah. Amin. Baik Bapak sekalian, kembali tadi kita sudah di akhir bulan Syawal. Sudah hampir sebulan kita meninggalkan Ramadan. Pertanyaannya, rasanya Ramadan kemarin masih terasa kuat atau sudah mulai hilang? Masih terasa. Apa yang dirasain Pak? Suasananya, suasana yang kayak gimana tuh? Kebersamaan. Apalagi Pak? Buka bersama. Kayaknya jadwal banget nih kemarin. Bubar di mana-mana nih kan? Insya Allah. Iya, apalagi Pak yang dirasain dan sekarang masih dirasakan nih Pak ketika Ramadan kemarin Pak. Bukbernya udah. Jadi ya. Terus apa namanya hal-hal yang lain juga masih kita rasakan. Dan tahukah Bapak sekalian, para salafus saleh terdahulu ketika momen sama seperti kita setelah Ramadan berlalu, bahkan bukan hanya seperti hari ini di akhir Ramadan, di akhir bulan Syawal ini, sampai 5-6 bulan ke depan, orang-orang saleh terdahulu itu masih berdoa. Doanya adalah yang pertama, doa ya Allah, tolong terima semua amal ibadah Ramadan saya yang kemarin. Dan doanya masih terus dipasang sampai 5-6 bulan ke depan. Dan doa yang kedua adalah berdoa agar disampaikan di Ramadan di tahun-tahun selanjutnya. Nah ini kadang saya beberapa kali ngisi halal bihalal gitu ya. Dan sudah, kalau bahasa anak zaman sekarang tuh, ketika Ramadan sudah berlalu, seminggu, 2 minggu, sebulan gitu ya, itu udah default lagi tuh, balik ke settingan pabrik lagi. Ya kan? Yang tadinya apa namanya ibadahnya nggak serajin Ramadan gitu ya, di luar Ramadan ibadahnya ya yang wajib-wajib aja, Ramadan kenceng gitu kan, sholat sunnahnya, baca Qurannya kenceng gitu kan. Ramadan berlalu, ya udah balik lagi ke settingan pabrik. Ya, comeback lagi betul Pak. Sholat sunnahnya nggak lagi, baca Qurannya lupa, sedekahnya hilang, bahkan alhamdulillah. Sholat malam hilang. Kalau tidur malam tetap ya Pak ya. Lalu, tapi ada yang lebih parah lagi daripada itu, nauzubillah min dzalik, dan mudah-mudahan kita semua dijauhi dari hal ini, orang-orang yang seperti ini. Balik ke pabriknya adalah ya udah keluar Ramadan maksiat jalan lagi. Maksiat jalan lagi. Saya Pak tinggal di daerah Jakarta Selatan di Cipete Utara, di mana kalau ngomong sama anak-anak muda Gen Z hari ini, saya kanan dikit Senopati gitu kan, kiri dikit Blok M. Yang suka nggak suka gitu ya, di situ memang ada kesenangan, tapi di situ juga suka nggak suka faktanya ada kemaksiatan juga. Dan penuh lagi Pak di luar Ramadan. Saya pernah nganterin anak saya tuh ke ada acara sekolah harus subuh di Taman Pemakaman Kalibata. Saya dari rumah Cipete, lalu saya jalan lewat Kemang. Macet Pak, jam 3:30 pagi. Macet. Betul Pak, Bapak tahu Pak? Oh, tanya-tanya, waduh, rumah kita dekat di berarti Pak ya? Ya, di mana Pak? Ya, itu dekat sekolah anak saya Pak, di Pulau Raya itu Pak. Iya, sekolah anak saya di Garuda Cendikia tuh Pak di situ. Iya betul, jangan diterusin ya. Jangan tanya anaknya siapa.
Nah Pak, jam 4 pagi Pak, Kemang macet luar biasa. Dan saya bingung ini macet apa? Gitu. Ada kecelakaan kan, tutup jalan, perbaikan jalan. Dan pas saya lewat, ya udah tuh Pak, mohon maaf Pak, banyak muncul anak Pak. Kita dengan pakaian-pakaian yang sudah belakang gitu Pak. Waduh, saya kaget betul-betul ternyata di dekat rumah saya masih banyak hal-hal seperti itu. Dan banyak tuh Pak, orang-orang yang ketika Ramadan itu nggak begitu. Di luar Ramadan balik lagi aja ke setting praktis. Dan semoga kita tidak menjadi hal orang-orang yang seperti itu ya, mudah-mudahan insya Allah. Allah jaga. Nah, Bapak-Bapak sekalian, agar gitu ya, kita tidak tidak kembali ke default yang buruk tadi ya, yang kurang baik, bahkan yang bermaksiat. Maka nilai-nilai Ramadan itu harus kita jaga terus dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hari ini kita akan bahas nih nilai-nilai Ramadan apa saja yang kira-kira bisa kita jaga dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga seakan-akan gitu ya, setiap hari, setiap bulan itu sepanjang tahun tuh rasanya Ramadan terus. Nah, agar kita tetap terjaga nih iman kita, takwa kita, karena ini memang satu-satunya modal yang harus kita jaga untuk menyelamatkan kita di akhirat kelak. Nah, ada beberapa hal nih tentang bagaimana nilai Ramadan. Yang pertama adalah kita akan bicara nanti tentang suasana Ramadannya. Yang kedua, kita akan bicara tentang puasa. Yang ketiga, kita akan bicara tentang tarawih. Dan yang keempat, kita akan bicara tentang Al-Quran itu sendiri. Apa nilai-nilainya yang kemarin di Ramadan sudah kita dapatkan dan bisa kita terapkan tentunya di hari-hari kemudian, dan insya Allah akan menjaga keimanan dan takwa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kita bahas tentang suasana Ramadan. Ramadan itu saya sudah bertahun-tahun memperhatikan. Bahkan yang paling kentara adalah ketika kita sholat Idul Fitri misalkan. Nah, mungkin beberapa dari kita ini memperhatikan kalau sholat Idul Fitri yang kita rasakan apa nih Pak? Gembira. Bagi Bapak, Masya Allah. Yang sangat dirasakan adalah ketenangan. Bahkan kalau mohon izin gitu ya, melihat sekitar alam di sekitar kita, itu pohon tuh kayak gak ada anginnya gitu. Tapi suasana tuh adem. Dan itu terjadi setiap sholat Idul Fitri. Terjadi. Dan itu masih membawa keberkahan dari Ramadan. Bagaimana ketenangan dalam Ramadan itu selalu hadir dalam hati kita. Contoh paling sederhana gini Pak, dan ini dalam dunia psikologis sangat ilmiah, bahwa orang yang lapar dan merasa lapar itu tingkat emosionalnya lebih sensitif, lebih mudah marah, lebih temperamen, sensi. Orang yang lapar kayak gitu Pak. Orang lapar nih Pak, lalu dia berinteraksi dengan orang lain, kerja misalkan, lalu dapat tekanan, dapat omongan yang enak, itu akan langsung marah Pak. Dan dalam dunia psikologi wajar, gitu ya. Tapi di bulan Ramadan kita seharian lapar, banyak Bapak yang bilang ke saya tuh, ketika dia kerja kok nggak marah ya, kok nggak kesel ya. Di bulan Ramadan padahal kalau digini itu kesel, dikatain, ditekan sama bos gitu kan, dan lain sebagainya, kesel, kok gak marah ya? Satu hal akhirnya menjadi penyebab adalah bahwa di bulan Ramadan Allah menyampaikan bahwa Allah membuka semua pintu surga. Dan disitulah pada akhirnya ketenangan hadir di dunia untuk kita. Dan bahkan sampai kalau bercandaan saya gitu kan sama teman-teman anak motor gitu ya, kita di luar Ramadan senggolan spion aja bisa berantem di jalanan. Tapi pas Ramadan lagi nyari takjil gitu ya, itu bukan senggolan spion lagi tuh, senggolan adu spakbor gitu ya, adu ban. Tapi ya udah saling memaafkan aja gitu ya, maaf ya Pak gitu. Karena di bawah ada ketenangan gitu. Ada pintu surga yang Allah buka dan pada akhirnya membawa ketenangan di bumi. Tapi ada catatannya juga, ketenangan yang mengalir dari surga tersebut itu hanya masuk secara maksimal kepada orang-orang yang beriman, karena frekuensinya sama. Tapi mohon maaf, kalau frekuensinya beda, yang mungkin hatinya kotor, banyak maksiat, nggak nyampe ke ketenangan itu. Walaupun Ramadan di jalanan masih aja ribut-ribut juga, masih aja berat-berat, nggak ada ngaruh-ngaruhnya. Orang ngaruh ya Pak ya.
Iya, karena frekuensinya nggak nyampe. Frekuensinya Ramadan sampai ke orang bertakwa nyampe. Tapi untuk orang-orang yang bermaksiat, apalagi orang-orang yang di luar Ramadan agak puasa, yang ketika berangkat dari rumah itu jalan, lalu di tengah jalan tiba-tiba motornya bilangnya rusak, langsung belok kiri ke warteg. Motornya bensinnya habis. Stangnya rusak gitu. Bensin habis, isinya di warteg Pak ya. Pulang sampai rumah dilebus sama mesin lagi gitu ya. Nah, orang-orang kayak gini ya nggak nyampe gitu kan ketenangan dalam hatinya. Nah maka pastikan rasa tenang, ketenangan yang kita dapatkan di bulan Ramadan itu terus hadir dalam kehidupan kita sehari-hari selanjutnya. Dan orang-orang yang punya ketenangan hati ini Pak, Allah langsung nyatakan dalam Al-Quran bahwa Allah memanggil orang untuk masuk surga itu panggilannya apa Pak? Nah, itu orang-orang yang sabar. Nah, gimana Pak Budi tadi ayatnya? Ya ayyuhal nafsul mutmainnah. Yang dipanggil adalah wahai sini hatinya orang-orang yang hatinya tenang. Sini masuk ke surga. Jadi yang dipanggil adalah orang-orang yang hatinya tenang. Frekuensinya nyambung sama surga. Sebagaimana pintu surga dibuka, frekuensinya nyambung ke orang bertakwa. Nanti nyambung lagi nih ketika kita di akhirat dengan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hati kita tenang. Dan orang-orang yang hatinya tenang Pak, ini saya bicara perilaku dalam dunia psikologi nih Pak. Orang-orang yang hatinya tenang itu adalah orang-orang yang bukan hanya dia dalam perilaku itu tidak gerasak gerusuk, tidak istijal, tidak buru-buru, tapi orang yang hatinya tenang adalah orang yang kalau kita ada di dekat dia, kita juga merasa tenang. Nah, pertanyaan itu tuh, saya Pak pernah mendapatkan keseling Pak dari seorang remaja. Seorang remaja usia SMA. Dia bilang bahwa dia seringkali menghadapi yang namanya panic attack, serangan rasa panik. Dia akan merasa panik ketika mendengar suara kendaraan dari bapaknya, suara kendaraan motor atau mobil dari bapaknya. Dia langsung panik luar biasa. Padahal dia lagi rebahan nonton TV, tiba-tiba terdengar suara motor bapaknya. Dia langsung lari keliling rumah lantai 1 dan lantai 2 memastikan semua rumah itu dalam keadaan yang baik. Kalau misalkan bapaknya masuk keadaan rumah tidak baik, maka bapaknya akan marah-marah, akan ngomel. Nah, berarti si bapak ini tidak membawa ketenangan untuk keluarganya. Nah, ini problem, ini masalah, gitu kan? Bahkan salah satu basic dari nilai pernikahan adalah sakinah, membawa ketenangan. Nah, sehingga akhirnya konseling dengan saya beberapa kali pertemuan. Lalu saya panggil bapaknya dan akhirnya bapaknya minta maaf kepada anaknya. Ternyata apa yang dilakukan selama ini di luar apa yang bisa dia kendalikan, dan dia bisa dibilang belum begitu aware, sadar apa perilakunya dia, sehingga anak-anaknya sampai traumatis seperti itu. Dan sekarang keadaannya sudah baik-baik saja. Nah, ini kan contoh orang yang pada akhirnya ternyata kehadiran dia itu membawa ketakutan buat orang-orang di sekitarnya, bukan membawa ketenangan. Sedangkan Ramadan mengajarkan kita, melatih kita untuk bisa selalu tenang. Bahkan kehadiran kita bisa membawa ketenangan untuk orang-orang sekitar kita. Dan itu pun lagi-lagi nih, kalau bicara tadi pembukaan saya bahwa kita pastikan yuk kalau yang mau diatur menjadi umat Nabi Muhammad, kita jalani sunnah-sunnahnya. Sunnahnya Rasulullah apa? Rasulullah hadir dimanapun itu membawa ketenangan. Jangankan dengan para sahabat, musuhnya saja itu merasa tenang. Dan fakta, ketika Rasulullah itu sudah mulai mengikrarkan secara terbuka keislamannya, ada sirah yang mengatakan bahwa musuh-musuh orang-orang yang masih belum masuk Islam, bahkan memusuhi Rasulullah, masih menitipkan barang dengan Rasulullah. Karena Rasulullah membawa ketenangan untuk orang lain. Nah, sehingga kita harus belajar berlatih. Dan ini sampai bahasanya ini Pak. Jadi biar kita fair aja nih dalam keseharian kita. Apa yang saya ucapkan tadi Pak, itu susah Pak, sulit untuk dilakukan, tapi bisa. Yang penting kita mau melatih diri kita, memastikan bahwa bahkan kalau perlu coba aja nih, apalagi kita laki-laki nih, para ayah, para suami,
Kalau berani coba tanya sama orang di rumah kita, istri kita, anak kita, sebenarnya apa sih yang dirasain kalau misalkan aku, ayah, datang di rumah? Apakah merasa tegang, merasa takut, atau merasa tenang? Nah, jangan sampai nauzubillah min dzalik, orang-orang di rumah kita ketika kita pulang merasa gak nyaman dengan kita. Dan ini nauzubillah min dzalik, ini masalah besar. Maka pelajaran pertama nilai Ramadan bisa kita aplikasikan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah yuk kita belajar berlatih untuk jadi orang yang tenang dan menenangkan untuk orang-orang yang kita cintai yang berada di sekitar kita. Lalu yang kedua adalah tentang puasa, nilai puasa. Ini mohon izin saya mengutip background pekerjaan saya dan juga saudara seorang trainer gitu ya. Dan yang sering saya ajar di dunia training adalah tentang leadership. Dan kemarin saya misalkan dari Jatinangor baru mengampu PKN, pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1. Jadi bapak-bapak eselon 1, eselon 2 yang mau ke eselon 1 itu biasa psikotes dulu dengan saya. Lalu setelah psikotes 2 hari belajar dengan saya tentang kepemimpinan gitu. Nah, dalam semua teori kepemimpinan Pak tentang leadership, ada satu hal yang menarik Pak, yang sangat terkait dengan puasa. Bahwa seseorang punya kemampuan leadership yang baik, punya kemampuan kepemimpinan yang baik ketika dia sudah selesai dengan yang namanya self leadership, memimpin dirinya sendiri. Akan sangat kewalahan, akan sangat kesulitan ketika dia memimpin orang lain, sedangkan memimpin dirinya sendiri masih sulit, masih banyak PR-nya. Nah, maka kita harus pandai-pandai memimpin diri kita agar kita bisa memimpin orang lain. Dan puasa itu sebulan penuh latihan memimpin diri sendiri. Jadi self leadership kita tuh ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala selama sebulan penuh agar kita bisa memimpin orang-orang sekitar kita. Kan minimal doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minimal kita menjadi imam untuk orang-orang beriman, keluarga kita. Pasti kita jadi pemimpin. Dan pastikan kita sudah selesai dengan self leadership kita, kepemimpinan diri kita. Maka bicara tentang self leadership, memimpin diri sendiri setidaknya ada 3 aspek yang harus kita kuatkan. Yang pertama adalah memimpin pikiran kita sendiri. Nah, ini kalau dalam kitab-kitab para ulama yang terdahulu klasik, ketika kita bicara tentang pikiran, maka ada kaitannya dengan niat. Kita memimpin niat kita. Dan ulama-ulama dulu kalau bikin kitab itu biasanya bab pertama itu selalu dengan niat, yaitu pikiran. Bagaimana kita meniatkan, memikirkan, punya pikiran apa kita untuk ibadah tertentu. Kalau bicaranya amal, ibadah. Nah, kalau kita bicara hari ini, maka misalkan pikiran kita pertama kita usahakan untuk bisa positive thinking, bahwa apa yang terjadi ini adalah sudah Allah takdirkan. Bahkan saya sering banget mendapat ucapan dari istri saya, yang saya kadang, dan ini insya Allah benar-benar jadi amal terbaik buat istri saya. Istri saya nih Pak, kalau misalkan ada satu hal yang terjadi, dia selalu bilang kayak gini Pak, takdir Allah insya Allah baik. Selalu begitu. Tiba-tiba kita jalan kemana dapat macet, takdir Allah insya Allah baik. Kita kemana dapat apa namanya, pernah mobil saya kecelakaan dipakai oleh orang lain, pinjam, takdir Allah insya Allah baik. Selalu begitu. Jadi mulai dari pikiran kan, kita mengendalikan pikiran kita bahwa semua takdir Allah itu baik untuk diri kita. Lalu itu dalam konteks kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks kita hablum minanas, pikiran yang kita kendalikan adalah ketika kita hadir dalam sebuah komunitas, dalam sebuah kelompok seperti ini misalkan, pikiran kita adalah apa yang bisa kita kontribusikan dalam grup atau kelompok ini. Itu pikiran kita tuh. Karena Rasulullah memesankan kepada kita bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain, sebanyak-banyak yang orang lain. Maka mindset pikirannya adalah apa kontribusi saya nih di keluarga saya, di lingkungan saya, di Nurul Qalbi. Apa pikiran, apa kontribusi saya? Bukan auzubillah dari sebaliknya. Apa yang bisa saya dapatkan? Wah, kalau begitu, maka akan sulit untuk kita Pak bisa bertahan lama di satu kelompok atau satu komunitas. Pasti energinya udah gak enak aja tuh. Dan dirasakan loh kalau orang lain. Pasti orang lain merasakan. Mohon maaf ya, sampai mungkin orang lain akan bilang, wah dia mah kesini nyari untungnya, dia mah kesini nyari itunya, nyari ininya gitu kan.
Walaupun pasti insya Allah akan ada yang kita dapatkan, tapi pikiran kita kendalikan apa yang bisa saya kontribusikan ketika saya hadir dalam sebuah lingkungan tertentu. Dan itu yang menjadi dasar bagaimana Islam itu diperjuangkan oleh Rasulullah sebelum Rasulullah mendapatkan wahyu sebagai seorang nabi. Rasulullah berpikirnya apa ketika beliau berkholwat di gua? Apa kontribusi saya untuk Mekah sehingga bisa merubah kejahiliyahan pada saat itu? Itu yang Rasulullah pikirkan. Apa kontribusi saya untuk Mekah nih? Dan pikiran saya itu cuma Mekah doang tuh. Belum terpikir tuh untuk dunia. Tapi kontribusinya adalah Mekah. Ini saya harus ngapain nih? Apa yang harus saya lakukan agar kejahiliyahan kebobrokan di Mekah ini bisa berubah? Dan pada Allah dan pada akhirnya Rasulullah diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasulullah Subhanahu Wa Taala. Jadi mulai kendalikan pikiran kita. Apa kira-kira bisa kita kontribusikan dalam semua lingkungan yang kita hadir di dalamnya? Yang kedua adalah yang kita kendalikan, yang kita pimpin setelah pikiran adalah pembicaraan, bicara kita, lisan kita. Bahkan Pak, kalau ngomongin lisan nih Pak, ini berat banget Rasulullah menyampaikannya. Rasulullah sampai mentandemkan, mempasangkan yang namanya berbicara itu dengan iman hari akhir. Barang siapa yang beriman dengan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Jadi sampai-sampai ini berkata-kata ini sebenarnya hal yang sangat luar biasa. Bahkan lagi-lagi nih Pak, ada sebuah situasi. Kalau tadi remaja yang konseling dengan saya, beliau sekarang sudah happy aja dengan ayahnya. Kalau ini tragis nih Pak, dia sampai mati overdosis Pak. Seorang anak yang selalu tidak mendapatkan perkataan yang positif dari ayahnya. Ayahnya menuntut, kamu kalau sekolah di SD ini nanti ya, ini SD terbaik, kamu harus berprestasi. Dilakukan oleh anaknya, masuk ke SD yang terbaik, lalu berprestasi. SMP dituntut yang sama, SMA dituntut yang sama, kuliah pun juga dituntut yang sama. Kuliah di situ kampus terbaik dan dapat nilai terbaik. Tapi sepanjang dia terus berprestasi untuk ayahnya tidak selalu memberikan apresiasi atau penghargaan. Ayahnya selalu bilang itu belum cukup, tingkatkan lagi. Itu belum cukup, tingkatkan lagi. Ayahnya selalu bilang begitu. Puncaknya Pak, ketika akhirnya dia mendapatkan pengumuman sebagai lulusan terbaik di kampus terbaik di kampusnya, dia telepon ayahnya. Ayah, dengan nada gembira, ayah, aku lulus dengan nilai terbaik sebagaimana kau minta, dan di kampus yang terbaik juga yang sebagaimana kau tunjuk. Jawaban ayahnya apa? Maaf nak, ayah lagi sibuk, nanti telepon lagi. Ditutup telepon langsung. Mendengar itu, anaknya hancur hatinya, mulai beralih dari aktivitas positif ke negatif, mulai minum minuman keras, khamar, mulai memakai narkoba, dan akhirnya dia meninggal di rumah sakit IGD secara overdosis. Dari perkataan yang ternyata sangat menghancurkan anak itu. Maka nggak heran Rasulullah menyampaikan perkataan ini dipasangkan dengan iman dengan hari akhir. Bahwa kalau kita benar-benar beriman, bahwa kita pada akhirnya menjaga, memimpin perkataan kita. Bahkan pernah nih Pak, ada salah satu pegawai Pak, ketika saya ngisi training, dia sampai nanya di training itu akhirnya jadi sesi konseling. Karena nanya dan Johan betul Pak Budi. Dan saya juga kaget nih, ini peserta usianya 30-an, tapi dia satu-satunya peserta yang udah lumayan tua. Ini usia mungkin 40 menjelang 50. Dan ketika saya ngisi training tentang leadership, bla bla segala macam, dia angkat tangan dan tanya. Dan ternyata dia punya kasus, seharusnya dia saat ini itu sudah menjadi seorang manajer, tapi dia tetap bertahan di supervisor selama bertahun-tahun. Dan dia cerita, kenapa Pak? Bapak mau bertahan di supervisor, sedangkan kesempatan sepertinya banyak untuk jadi manajer. Saya selalu ditawari untuk jadi manajer di divisi A. Kita sebut aja divisi A. Yang di divisi A itu ada si B. Loh, emang kenapa Pak dengan si B?
Saya masih ingat betul Pak, 5 tahun yang lalu dalam rapat dengan di depan banyak orang, si B itu mohon maaf ya Pak, ngatain saya bodoh. Sampai saya ingat betul bagaimana monyong mulutnya tuh Pak. Masih diingat-ingat. Padahal udah 5 tahun yang lalu. Dan karirnya stuck. Gak mau naik karir gara-gara masih benci dengan orang tersebut. Dan kata bodoh yang terlontar dari temannya si B itu kepada si bapak ini, itu hanya sekali itu saja. Tapi sekali itu saja dampaknya luar biasa. Terlukanya luar biasa. Sampai hidup orang begitu stucknya, gak mau dia pindah tempat kerja, divisi, hanya di situ-situ saja. Maka hati-hati Pak, dalam berkata-kata kita harus pikirkan terlebih dahulu sebelum kita pada akhirnya menyampaikan apa yang kita ucapkan. Maka ada juga yang bilang kayak gini, maka Rasulullah pada akhirnya gak bilang berkata yang jujur atau diam. Karena jujur itu Pak bisa jadi dalam situasi tertentu gak baik. Maka Rasulullah menyampaikan berkatalah yang baik atau diam. Tidak jujur. Karena beberapa ulama menyampaikan karena bisa jadi berkata jujur di situasi tertentu itu belum pas waktunya. Momennya belum pas, malah ada mudarat gitu. Maka Rasulullah menyampaikan berkata hal yang baik. Nah ini luar biasanya Rasulullah di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir Pak, dalam puasa, setelah kita memimpin pikiran kita, memimpin pembicaraan kita memimpin perasaan kita. Nah ini Pak, mohon maaf nih Pak ya, saya disclaimer dulu ya. Saya selalu bilang Pak, kalau misalkan saya ceramah atau training ini bahwa saya akan menyampaikan hal-hal yang mau Bapak dengar. Nah itu biasanya yang enak-enak. Tapi juga saya akan menyampaikan hal-hal yang perlu Bapak-Bapak dengar. Dan itu biasanya gak enak tuh Pak. Tapi lebih membangun. Udah siapa ya? Ya, oke. Dan saya akan menyampaikan yang perlu kita dengar Pak. Jujurnya tepat itu. Yang ingin saya sampaikan gini Pak, mengenai perasaan. Banyak Pak, orang dewasa, orang tua kayak kita yang perilakunya masih kayak anak kecil. Yang bicara itu tentang perasaan nih. Contoh nih Pak, anak kecil nih Pak, mukanya cemberut. Kita tanya, kamu kenapa cemberut? Jawaban anak kecil biasanya gini nih. Itu gara-gara misalkan si Tony dia gitu aku jadi kesel. Si Tony melakukan sesuatu yang bisa jadi sesuatu itu misalkan gini, kenapa kamu cemberut? Itu si Tony beli mainan, aku gak punya mainan, aku kesel. Misalkan kayak gitu. Nah pertanyaannya Pak, ada nggak Pak orang dewasa, orang tua yang orang lagi mau ngapain, dia kesel dia? Ada? Apakah itu diri kita? Atau dalam konteks orang dewasa Pak, misalkan gini, dia cemberut nih Pak, kita tanya, kenapa lo? Muka lu kusut banget cemberut. Itu tadi si Pak Jono tiba-tiba begini. Ada Pak Jono di sini ya? Ini Pak Jono yang di Tangerang Pak, bukan yang di Pulau Raya. Nah, padahal Pak, ketika kita menghadapi situasi tertentu, kita kan bisa pilih nih. Kita mau pilih perasaan yang mana? Kita mau pilih perasaan emosi, kita mau pilih perasaan yang tenang, atau kita mau pilih abaikan? Betul? Betul ya? Misalkan contoh nih Pak, saya kalau dalam dunia training biasanya saya melakukan simulasi nih Pak. Saya panggil nih Pak salah satu peserta, Pak boleh ke depan Pak? Boleh, silakan ke depan. Ketika ke depan Pak, saya puji-puji dia tuh Pak. Wah Pak, saya tanya-tanya dulu Pak, kerjanya posisinya Pak? Oh saya manajer. Senang banget. Oh saya manajer. Manajer apa nih Pak? Manajer marketing. Wah keren Pak. Udah achieve target Pak tahun ini, bulan ini Pak? Wah sudah, bahkan melebihi 10% dari target yang ditentukan perusahaan. Wih, Bapak kalau manajer gajinya besar Pak? Oh besar dong, lumayan lah gitu kan buat kehidupan sehari-hari dan juga buat cicilan rumah dan mobil. Nah makanya bilang gitu nih Pak. Lalu saya mulai nih Pak masuk Pak. Weh, jamnya apa sih Pak? Pak, saya boleh lihat nggak Pak jamnya Pak? Oh boleh silakan. Saya kemarin ini belinya waktu di Australia, ada tugas dari kantor gitu kan. Saya pegang-pegang Pak jamnya. Lalu saya bikin gini. Ini mah jelek Pak jamnya Pak. Bahkan
jamnya Pak, saya dalam simulasi karena biasanya di kafe itu saya bantu Pak, jelek Pak jamnya. Mukanya berubah menjadi kesel. Padahal dia punya pilihan tuh. Apakah jam tadi adalah bagian dari tubuhnya dia? Bukan. Lalu kenapa harus kesel? Gitu kan? Kan dia bisa pilih mau kesel, mau biasa aja, atau mau diabaikan saja. Gitu kan? Tapi kadang manusia ketika dihina seperti itu, apalagi bagian yang di luar tubuhnya dia, kadang udah kesal duluan tuh, lebih memilih kesal. Sedangkan, dan itu ini Pak, jangan kita terpaku sama konsep sosial yang ada nih Pak, bahwa kalau misalkan kayak gitu kita kesal. Sedangkan banyak perilaku yang bisa kita pilih, banyak rasa yang bisa kita pilih. Saya pribadi nih Pak, saya walaupun kuliah di psikologi, background saya psikologi, bahwa saya punya kekurangan. Allah memberikan saya nyebutnya anugerah. Allah memberikan anugerah saya sebuah anxiety, kecemasan yang tinggi dibandingkan manusia pada umumnya. Betul Pak? Dan dulu Pak, kecemasan itu betul-betul membuat saya sakit. Tapi akhirnya saya belajar, saya melatih diri saya untuk bisa mengendalikan. Dan hari ini, bahkan saya mempelajari dalam Islam itu ternyata ada istilah namanya taghaful. Taghaful itu mengabaikan. Sehingga saya menghadapi situasi tertentu, saya pilih nih, oke, saya pause dulu, saya diam dulu. Oke, situasi ini saya mau respon seperti apa? Saya mau respon dengan tegas, saya respon dengan marah, saya respon dengan biasa saja, atau saya abaikan? Oh, yang ini saya abaikan. Udah, lupa. Dulu nih Pak, sedikit cerita saja. Kalau misalkan saya di jalan nih Pak, bawa mobil, lalu ada orang yang melanggar lampu merah misalkan, lalu hampir tabrakan dengan saya tuh bisa sampai buka jendela tuh Pak. Saya katain gitu orang. Enggak Pak, saya kata, merpati lo gitu. Ya saya katain dengan keras Pak gitu ya. Dan setelah kejadian itu selesai Pak, itu bisa seminggu Pak, itu masih nyangkut di pikiran saya. Dengan pikiran-pikiran yang kadang jahat. Oh kemarin mendingan gue tabrak aja tuh orang sekalian. Oh kemarin mendingan gue Uber aja tuh gue serempet tuh orang. Sampai ada pikiran-pikiran gitu Pak, sakit anxiety-nya saya. Tapi hari ini Pak, alhamdulillah saya berlatih berjuang. Itu dalam waktu kurang lebih dari 5 menit udah hilang aja, udah lupa aja. Karena belajar untuk taghaful tadi, mengabaikan hal-hal yang nggak perlu. Gitu ya. Dan itu dalam rangka saya memimpin perasaan saya. Jadi puasa begitu Pak, kita memimpin diri kita dari mulai pikiran, dari mulai perkataan, dan juga perasaan. Lalu yang selanjutnya adalah kita bicara tarawih. Ada yang tahu tarawih ini pertama kali dilakukan oleh Rasulullah itu di tahun keberapa Hijriah? Nanti kalau misalkan ada yang bisa jawab, dapat hadiah dari MC. Dapat minuman. Dapat minuman, semuanya dapat minuman. Tahun kedua Hijriah. Ketika di Madinah, Rasulullah waktu itu berinisiatif melaksanakan sholat qiyam itu ke masjid, dan itu sudah di pertengahan Ramadan tahun kedua Hijriah. Rasulullah lakukan itu sholat qiyam itu. Sholat qiyam Rasulullah lakukan. Ternyata sahabat ada yang lihat, lalu pada ngikutin jadi makmum. Dan hari itu bahasa kita sekarang viral. Rasulullah sholat jamaah, sholat sunat qiyam. Waktu itu nyebutnya belum tarawih. Malam kedua penuh Pak. Malam ketiga makin viral, penuh, benar-benar penuh. Sampai akhirnya di malam keempat, ini masjid udah penuh, Rasulullah nggak keluar. Dan sahabat saya itu ngasih kode, ada yang ngedahem-dahem. Rasulullah nggak keluar juga, karena kan Masjid Nabawi dengan rumah Rasulullah dekat ya kalinya. Ada yang batuk-batuk, Rasulullah nggak keluar juga. Ada yang mengambil batu-batu kecil ditimpuk rumahnya Rasulullah, cetuk, Rasulullah nggak keluar juga. Rasulullah baru keluar kapan? Sholat subuh. Jadi nungguin ke begadang lagi. Harus sabar. Rasulullah keluar sholat subuh, memimpin sholat subuh seperti biasa, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Lalu setelah sholat subuh selesai, Rasulullah membalikan badannya sebagaimana biasanya, dan Rasul sampaikan, aku tahu apa yang kalian lakukan semalam. Gua itu yang batuk, yang ngedehem, yang nimpuk pada langsung nunduk tuh Pak. Gua lagi nimpuk rumahnya gitu kan. Nah, dan Rasulullah sampaikan, aku sengaja tidak keluar.
Karena kalau aku terus mengerjakan qiyam di bulan Ramadan, aku khawatir ini akan diwajibkan oleh Allah, akan menjadi wajib untuk kalian. Dan Rasul menyampaikan poin yang kedua, sedangkan aku tahu kalian gak bakal mampu. Dan bayangin betul Pak, saya baru mikir hari ini, kalau misalkan sholat tarawih wajib Pak, yang malam kita lakukan di bulan Ramadan, gimana kabarnya orang-orang yang harus mencari rezeki di malam hari itu Pak? Betul kan Pak? Akan sulit. Maka Rasulullah itu luar biasa bijaksananya. Maka dalam sholat tarawih ini ada kebijaksanaan dalam diri Rasulullah tentang bagaimana umatnya. Dan kebijaksanaan ini pun harusnya ada dalam diri kita, untuk diri kita menilai, saya mampu nggak melakukan ini? Oh, saya mampu. Dan juga menilai orang lain, oh ini anak saya bisa nggak? Jangan sampai anaknya dipaksa seperti cerita tadi tuh, berprestasi, tiba-tiba akhirnya kecelakaan. Ya. Nah, kita Rasulullah punya kebijaksanaan begitu, melihat kemampuan orang lain lalu disesuaikan dengan tugasnya. Zaman setelah itu, di zaman Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang selanjutnya, itu tidak dilakukan apapun untuk sholat qiyam Ramadan yang saat itu namanya. Lalu zaman Umar bin Khattab disatukan sholat qiyam Ramadan yang hari ini kita kenal dengan tarawih. Dan sejak saat itulah sholat tarawih dilakukan karena Umar paham. Ini makanya gak heran Rasulullah pernah bilang bahwa kalau ada nabi setelah Muhammad maka Umarlah orangnya. Ternyata Umar itu speknya atau spesifikasi nabi. Dan Umar paham kenapa Umar berani menyatukan sholat tarawih saat itu. Karena Umar paham bahwa yang ngejalanin Umar, gak mungkin jadi wajib karena Umar bukan nabi. Nah, sehingga Umar menyatukan dan akhirnya jadi sholat tarawih yang kita laksanakan sekarang setiap malam. Nah, kita simpan dulu nih Pak tentang hal itu. Sekarang saya punya pertanyaan sederhana. Pak, kalau yang sholat tarawihnya 11 rakaat itu siapa Pak? Aisyah Muhammad. Yang sholat tarawih kan? Yang sholat tarawihnya 23 rakaat siapa tuh Pak? Hari ini? Yang sholat tarawih 23 itu siapa tuh Pak hari ini? NU. Yang sholat rakaatnya 11 siapa Pak hari ini? Nah, ini nih masalahnya nih. Padahal sholat tarawih itu 11 rakaat boleh nggak? Boleh. 23? Boleh. 33? Boleh. 113? Boleh. Terserah. Bahkan sampai ada ulama bilang sholat tarawih cuma 2 rakaat pun dengan 1 witir boleh. Boleh. Nah, sekarang kita sangat mengasosiasikan yang 11 itu Muhammadiyah, yang 23 itu. Padahal Pak, Umar bin Khattab ketika qiyam Ramadan itu terpecah-pecah lalu disatukan, itu semangatnya persatuan. Hari ini tarawih menjadi salah satu bahan perpecahan di umat Islam. Semangatnya sangat berlawanan, sangat kontradiktif. Nah, sehingga nggak ada lagi harusnya dalam pikiran orang Islam ketika mendengar, wah, sholatnya 11 rakaat Muhammadiyah, nggak ada lagi harusnya. Wah, di sana sholatnya 23 NU tuh udah ketahuan. Wah, di sana sholatnya pakai kunut nih, apalagi tuh Pak? NU lagi gitu kan. Padahal mah mau 2, mau 4, mau 8, mau 10, mau 100 itu boleh. Nggak ada asosiasi dengan organisasi atau ormas apapun. Karena Umar bin Khattab semangatnya dalam tarawih itu adalah persatuan, bukan perpecahan. Dan ini nih nilai Ramadan tarawih tentang persatuan yang harus kita jaga. Caranya gimana dalam perilaku? Caranya adalah Pak, jalani saja apa yang kita yakini, nggak usah ngatain yang beda sama kita. Jadi jangan sampai kita akhirnya jadi bagian dari perpecahan. Ketika kita sibuk ngurusin urusan orang lain, ya orang meyakini dengan hal yang dia yakini, jalankan saja. Dan kita jalankan saja dengan diri kita sendiri. Sampai kadang saya bingung, ada orang yang baru ngaji beberapa bulan, ya, udah sibuk ngatain orang bid'ah lah, apalah gitu kan. Sedangkan melihat dirinya sendiri dalam perilakunya, dalam kehidupan di masyarakat nggak dianggap gitu. Masih banyak kekurangan. Nah, kita sibuk membersihkan, ngebenerin diri kita aja susah. Ini sibuk ngurusin orang lain. Dan sampai pada itu terjadi, nah kita malah menjadi bagian dari penyebab perpecahan. Sedangkan tarawih adalah semangat kebijaksanaan dari Rasulullah dan semangat persatuan dari Umar bin Khattab.
Terakhir Bapak sekalian, yaitu tentang Quran. Singkat saja saya sampaikan tentang Quran nih Pak. Quran Pak, ini Allah turunkan itu sebagai bentuk dari bimbingan untuk manusia. Nah, ketika kita kaitkan dengan Ramadan kayak gini nih, tadi yang saya bahas di awal. Ustaz, ada nih anak saya Ustaz, pas Ramadan, wah solehnya bukan main. Soleh banget Ustaz. Terawihnya rajin, baca Qurannya keren, pokoknya soleh banget. Tapi Ramadan selesai, udah Ustaz, balik lagi dia nongkrong lah, apalah segala macam. Itu gimana Ustaz Ramadannya? Nah, lalu saya tanya, setelah Ramadan itu anak itu masih ngaji nggak? Nggak pernah ngaji sebenarnya Ustaz. Nah itu penyebabnya. Bahkan dalam dunia training begini nih Pak, saya ngajak training 3 hari nih Pak. Lalu perilaku orang yang ikut training saya itu bertahan paling seminggu 2 minggu tuh Pak. Lebih disiplin, lebih bijak gitu kan, komunikasinya lebih tertata dalam hal komunikasi gitu kan. Lalu setelah itu kalau dia nggak dapat coaching, kalau dia nggak dapat mentoring, udah hilang lagi perilakunya. Yang sudah di training selama 3 hari, yang sudah di training selama sebulan. Makanya Ramadan atau training itu hanya sebagai pintu untuk kita masuk ke dunia yang sesungguhnya. Dan masuk ke dalam dunia sesungguhnya itu butuh bimbingan. Dan kalau kita bicara nih Pak, saya tanya, apa kebutuhan dasar manusia? Makan. Nah, sadar pangan papan. Semuanya fisik ya Pak ya. Padahal dalam dunia psikologi Pak terutama ada kebutuhan dasar manusia disebut dengan nama guidance needs. Manusia itu butuh bimbingan. Bahkan nih Pak, kalau saya ngajar di UMKM Pak, itu kelihatan tuh Pak, UMKM yang berhasil adalah biasanya UMKM yang dia itu ada mentornya, pembimbingnya. Itu bisa survive tuh Pak, bertahun-tahun. Tapi mohon maaf, kalau baru bikin UMKM, baru mulai usaha, nggak ada mentornya, 3 bulan, 6 bulan juga udah selesai tuh. Nah karena manusia basicnya, dasarnya adalah punya guidance needs, kebutuhan dibimbing. Dan ini nih Pak, satu lagi yang menguatkan nih Pak. Berapa jumlah Nabi dan Rasul yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi Pak? 25 di Quran. Saya langsung dapat materi ini Pak ketika saya hadir di tahun 2004 Pak ya. Ketika ada seorang ulama dari Palestina datang ke Celduk jauh Pak ya. Dari Palestina ke Celduk ya. Kayaknya dengerin enak ya. Dari Gaza ke Celduk. Tapi betulan Pak, saya ikut kajian beliau dan beliau sampaikan bahwa ternyata Nabi dan Rasul yang Allah turunkan di muka bumi ini jumlahnya 120.000 Nabi. Dan 100.000 nabinya itu diturunkan khusus untuk orang Yahudi dan dibunuh-bunuhin sama dia. Nah itu bejatnya orang Yahudi itu begitu. Nah bayangin ya Pak, 120.000 nabi dari zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW itu Allah turunkan untuk memenuhi kebutuhan bimbingan manusia. Manusia butuh dibimbing, makanya Allah turunkan Nabi dan Rasul sebanyak itu. Manusia butuh dibimbing, makanya Rasulullah sampai bilang bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi. Itu. Dan itu juga makanya Al-Quran itu Allah turunkan. Mujizatnya Rasulullah yang paling hebat adalah Al-Quran. Untuk apa? Sebagaimana di surat Al-Baqarah 185 yang sering kita baca ketika Ramadan kemarin. Syahrul Ramadana alladzi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagai untuk apa Pak fungsinya? Memberikan petunjuk, hudan linnas. Dan sebagai penerang bahkan untuk petunjuk-petunjuk yang tadi sudah disampaikan. Dan bahkan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang baik dan yang benar. Apalagi kita di hari ini Pak. Hari ini Pak, banyak banget Pak orang yang ikut ulama TikTok. Aduh Pak, aduh. Sampai saya menangani banyak konseling masalah rumah tangga Pak. Itu karena perpecahannya gara-gara TikTok Pak. Standar istri, standar suami itu standarnya TikTok. Padahal bukan ulama dia. Dan itu dijadikan pegangan. Akhirnya nggak jelas mana yang hak, mana yang batil.
Dan sekarang kita hidup di dunia yang seperti itu Pak. Abu-abu itu luar biasa banyak. Maka kalau kita mau hidup bertahan di dunia kita saat ini, pegangnya Al-Quran. Agar kita paham mana yang hak, mana yang batil, mana yang menjadi petunjuk, mana yang menjadi penyesat. Nah, sehingga Al-Quran ini menjadi salah satu biji terbesar Rasulullah Muhammad SAW untuk menjadi petunjuk nih, karena kita butuh petunjuk. Nah, dengan kata itu, alhamdulillah nih, saya bersyukur banget dapat informasi ternyata Nurul Qalbi misalkan setiap sebulan sekali mengadakan pengajian. Bahkan Pak, saya megang satu perusahaan Pak, namanya PT Gapa, dia distributor kompresor di pabrik-pabrik dari Hitachi. Dan setiap bulan itu ownernya, direkturnya itu bikin pengajian bulanan kayak gini juga tuh Pak, untuk karyawannya. Karena dia memahami betul bahwa karyawan saya ini butuh bimbingan agar tetap menjadi karyawan yang baik, karyawan yang produktif. Dan bimbingan itu pada akhirnya harus mendatangkan guru. Maka untuk memastikan kita terus mendapatkan nilai Ramadan, pastikan kita dalam bimbingan para ulama-ulama kita. Nah, hari ini gampang nih Pak, kalau dapat bimbingan Pak, bisa dengan pengajian kayak gini, bisa juga dengan YouTube, misalkan sosial media, tapi perlu dipilih Pak. Betul-betul suaranya adalah suara ulama kita langsung, jangan suara AI, suara Google, gitu ya. Benar-benar suara ulama kita langsung, misalkan suara Ustaz Abdul Somad, suara Ustaz Edi Dahaya, suaranya Ustaz Khalid Basalama misalkan. Silakan kita mau ngaji sama siapa aja boleh. Ustaz Firanda misalkan, silakan bebas. Yang penting pastikan itu suara dia. Jangan AI gitu kan. Yang suaranya tertata begitu aja tuh monoton. Apa namanya? Bapak Ibu, bahwa Nabi mengatakan ternyata hadisnya maudhu, hadisnya palsu gitu kan. Ini bahaya nih. Nah, maka Bapak sekalian, pastikan kita terus mendapatkan bimbingan lewat sosial media boleh, tapi pastikan sumbernya yang benar. Lewat pengajian offline seperti ini, kopdar seperti ini luar biasa. Keberkahannya masih lebih banyak. Gitu ya. Jadi insya Allah itu nilai-nilai Ramadan, 4 hal nilai Ramadan, dari bagaimana suasana Ramadan yang menenangkan, dari bagaimana kita pada akhirnya dengan puasa kita bisa memimpin diri kita, bagaimana tarawih semangatnya adalah semangat persatuan, dan bagaimana Quran adalah sebagai kebutuhan kita untuk dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah itu saja yang bisa sampaikan pada siang hari ini. Sudah jam 11 saja, tidak terasa. Semoga bermanfaat ya Bapak sekalian, dan semoga Allah berikan kita kekuatan untuk mengamalkan. Yang paling penting itu Pak, karena Al-Quran saat ini sudah bergeser Pak. Banyak Al-Quran yang hanya digunakan untuk dibaca, dicari pahala, itu boleh, sangat boleh. Tapi pastikan Al-Quran itu kita jadikan rujukan untuk membimbing hidup kita. Itu yang paling penting. Maka belajarlah tentang Al-Quran, ayatnya, terjemahannya, tafsirannya. Lalu tekadkan dalam diri kita, ini harus saya amalkan, ini coba saya ingin amalkan. Sehingga insya Allah dengan begitu hidup kita makin berkah, dunia dan akhirat, dan hidup kita selamat, terutama selamat untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dulu. Bila itu berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.